Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menampilkan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Cerita Bergambar untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep pada Tema 2 Lingkungan Sekitar Rumahku di kelas 1 SD. Dengan saya sendiri yaitu Cindi Yunita, NIM 1820170, yang dosen pengampunya yaitu Bapak Jendriyadi, MPD, selaku dosen seminar keSD-an. Selanjutnya, latar belakang. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pengembangan kurikulum 2013 ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP 2006. Di dalam kurikulum 2013 dapat dilaksanakan tematik terpadu. Tematik terpadu pada kurikulum 2013 disatukan dalam sebuah tema yang telah ditentukan oleh kurikulum dari materi pembelajaran yang telah dikembangkan oleh pendidik, yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran untuk peserta didik. Yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Di sini saya mengutip bahan ajar menurut Abdul Majid tahun 2006. Yang pertama, bahan ajar cetak printed. Contohnya handout, buku, modul, lembar kerja peserta didik, LKS, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar dengan audio. Contohnya kaset, radio, piring hitam, dan lainnya. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar. Contoh yaitu audio visual seperti video kompat dan film. Yang terakhir, bahan ajar interaktif. Contohnya kompat disk interaktif. Di sini saya mengambil satu bahan ajar menggunakan bahan ajar cetak printed. Nah, selanjutnya saya mengutip dua ahli, yaitu Mike Susanto 2011 dan Rita Vika Izati tahun 2008. Dapat saya simpulkan, cerita bergambar adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar dengan media buku yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita yang sangat diminati oleh laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengembangan bahan ajar berbasis cerita bergambar untuk meningkatkan pemahaman konsep pada tema 2 lingkungan sekitar rumahku kelas 1 SD. Tujuan dari pengembangannya yaitu dapat mengetahui proses pengembangan bahan ajar berbasis cerita bergambar untuk meningkatkan pemahaman konsep pada tema 2 lingkungan sekitar rumahku kelas 1 SD. Selanjutnya, spesifikasi produk. Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini yang pertama, dapat menghasilkan sebuah produk bahan ajar yang berbasis cerita bergambar yang di dalamnya terdapat soal yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam belajar di rumah. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan berbasis cerita bergambar. Yang ketiga, unsur dalam bahan ajar terdiri dari materi penjelasan yang disertai contoh soal dan gambar yang mendukung. Yang keempat, bahan ajar yang digunakan dilengkapi dengan warna dan gambar yang menarik untuk dapat memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, bentuk media yang digunakan yaitu media cetak. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan. Yang pertama, bahan ajar yang dikembangkan dapat menjadi pegangan peserta didik untuk menambah pengalaman dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat memperkaya pemahaman konsep di sekolah. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama, asumsi pengembangan. A. Pengembangan bahan ajar peserta didik yang lebih menarik memakai model cerita bergambar yang layak digunakan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, penyusunan bahan ajar peserta didik baik itu materi maupun penugasan mampu untuk dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Sehingga kompetensi yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu keterbatasan pengembangan. A. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan hanya berupa bahan ajar pada pembelajaran tema 2 lingkungan rumahku di kelas 1 SD. Yang B. Pengembangan hanya dilakukan di sekolah dasar. Nah, di sini kajian teori ada 3 ahli. Yang pertama, Gamni dalam Susanto tahun 2013, yang kedua Muhammad Surya dalam Sipi 2018, yang ketiga Rusman tahun 2015. Saya simpulkan dari 3 ahli ini yaitu belajar merupakan faktor utama yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan pembelajaran baik di dalam atau di luar sekolah, dilakukan secara sengaja yang dapat menimbulkan mental yang kuat dalam berpikir kritis. Yang menyampaikan tentang hakikat bahan ajar yang dapat saya simpulkan yaitu dapat kita ketahui bahwa peran seorang guru dalam merancang ataupun menyusun bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Bahan ajar dapat juga diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih runtut dalam mengajar materi kepada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembuatan bahan ajar. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak didik sesuai dengan kurikulum. Tujuan utama dalam pembuatan bahan ajar yaitu menyediakan materi pembelajaran yang dibutuhkan para peserta didik sesuai dengan kurikulum, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik, setting, atau lingkungan sosial dari peserta didik tersebut. Yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Kurikulum biasanya berisi tentang rancangan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Yang kedua, membantu memberikan alternatif bahan ajar untuk anak didik. Pembuatan bahan ajar yang bertujuan membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif materi pembelajaran karena terkadang buku pembelajaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kompetensi para anak didik sulit diperoleh. Dalam hal ini, alternatif merupakan pilihan lain dari buku pembelajaran yang dibutuhkan dalam memenuhi kurikulum. Misalnya, guru menyediakan bahan ajar berupa LKS sebagai alternatif saat pembelajaran. Yang ketiga, dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pembuatan bahan ajar juga membantu memudahkan tenaga pendidik atau guru dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar adalah suatu proses atau usaha seorang tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku anak didiknya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya manfaat pembuatan bahan ajar. Yang pertama, manfaat bagi pendidik, yaitu membantu kegiatan belajar mengajar. Pembuatan bahan ajar bisa membantu tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya bahan ajar, maka lebih memudahkan pendidik dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas pendidik.
yaitu bahan ajar buatannya bisa digunakan sebagai hasil karya yang menambah nilai atau kualitas sebagai pendidik. Yang ketiga, menambah penghasilan. Nah, bahan ajar juga bisa bermanfaat untuk menambah penghasilan tenaga pendidik. Penghasilan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh perseorangan maupun badan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan. Dalam hal ini, bahan ajar sebagai hasil karya pendidik bisa menambah penghasilan bila diterbitkan. Nah, yang kedua, manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar lebih menarik. Sudah pasti, materi pembelajaran yang diberikan guru di sekolah sesuai dengan bahan ajar. Mereka bisa mempelajari lebih dulu atau membacanya ketika guru sedang menerangkan. Yang kedua, membuat peserta didik lebih mandiri. Pembuatan bahan ajar juga bisa membuat peserta didik lebih mandiri. Mereka akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan pendidik. Mereka juga bisa mempelajari kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir yaitu dapat memudahkan dalam pembelajaran. Dapat memudahkan mereka mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai dan dicapai sebagai tujuan dari pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu jenis penelitian. Di sini, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian pengembangan atau Research and Development, R&D. Alasan mengambil penelitian pengembangan ini karena peneliti mempunyai tujuan akhir dari research dan development di bidang pendidikan adalah produk baru atau perbaikan terhadap produk lama untuk meningkatkan unjuk kerja pendidikan dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 1 SD 32 kayu kale. Tujuannya untuk menghasilkan produk pendidikan berupa bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar untuk siswa kelas 1 SD 32 kayu kale. Selanjutnya, modal dari pengembangan penelitian ini, saya menggunakan desain pengembangan pembelajaran Walter Dick dan Laukari tahun 1985, yang mana mereka membaginya menjadi 10 tahapan desain pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik. Yang keempat, merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Yang kelima, menggambarkan butir tes acuan kriteria. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang ke-9, merevisi bahan pembelajaran. Yang ke-10, mendesain dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu proses pengembangan bahan ajar. Berdasarkan model pendekatan sistem dari ahli tadi, maka peneliti mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan dalam model tersebut. Yang mana? Yang pertama, analisis tujuan pembelajaran. Dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran tematik dengan melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan. Langkah ini berarti menentukan apa yang diinginkan untuk dapat dilakukan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tematik. Yang kedua, analisis pembelajaran. Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kita melakukan analisis untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan bawaan yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik siswa. Hal ini membutuhkan identifikasi atas keterampilan-keterampilan spesifik dan pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk siap memasuki pembelajaran dan menggunakan buku ajar yang keempat, merumuskan tujuan umum khusus pembelajaran.
Tujuan pembelajaran khusus adalah rumusan mengenai kemampuan atau perilaku yang diharapkan dapat dimiliki oleh para siswa sesudah mengikuti suatu program pembelajaran tertentu. Nah, selanjutnya yaitu komponen utama strategi pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pra-pembelajaran. Kegiatan pra-pembelajaran ini merupakan kegiatan di mana saat membuka pembelajaran yang bertujuan untuk mengkondisikan kesiapan belajar siswa melalui langkah yang pertama. Kita mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui karakter siswa yang berkaitan dengan kemampuan awal siswa sebelum memulai pembelajaran dan memberikan apresiasi dan pre-test. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, penyampaian kerangka isi belajar. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kerangka isi materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kegiatan peran peserta didik. Kegiatan pembelajaran ini harus dapat melibatkan peran aktif dari siswa agar suasana kelas menjadi lebih hidup. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan berbagai macam strategi pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Penentuan strategi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa, akan menentukan peranan siswa dalam menanggapi isi materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup dalam kegiatan diberikan post-test dan juga balikan atau untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keberhasilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu validasi produk. Yang pertama, ahli materi atau ahli isi. Ahli isi mengkualifikasi. Yang pertama, menguasai karakteristik pembelajaran tematik. Yang kedua, memiliki wawasan keilmuan terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Yang ketiga, bersedia sebagai penguji produk bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar di kelas 1 SDN 32 Kayu Kale. Yang kedua, validasi ahli atau validasi desain. Ahli desain yang ditetapkan untuk menguji tingkat keafalitan produk bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar pada dasarnya mempunyai kriteria yang sama dengan ahli isi, akan tetapi ahli desain pembelajarannya harus yang mempunyai kemampuan dalam bidang desain pembelajaran. Yang ketiga, praktisi pembelajaran. Praktisi pembelajaran merupakan salah satu penguji tingkat kevalitan dari produk bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar. Adapun kualifikasi praktisi pembelajaran yang pertama, guru sedang mengajar di tingkat lembaga SD atau MI. Yang kedua, memiliki pengalaman dalam mengajar tematik. Yang ketiga, bersedia sebagai penguji serta produk pada bahan ajar cerita tematik berbasis cerita bergambar untuk sumber perolehan data hasil pengembangan. Nah, sekian hasil dari penelitian proposal saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.